Halo, perkenalkan nama saya Michael Rika Saputra. Halo, dan saya Jen Polinandira. Kami dari SMA Santo Aloysius. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, siapa saja nih di antara kalian yang masa kecilnya ditemani oleh permainan kapal otok-otok? Kalian bertanya-tanya nggak sih, bagian-bagian apa saja yang ada di dalam kapal otok-otok dan bagaimana kapal otok-otok bisa berjalan? Kapal otok-otok terdiri atas bagian badan kapal, boiler kapal, dan knalpot kapal. Lalu, bagaimana sih kapal otok-otok dapat berjalan? Kapal otok-otok bergerak dengan prinsip osilasi atau naik turunnya air dalam knalpot. Bagian otok-otok yang dipanasi oleh api akan menimbulkan perbedaan suhu antara knalpot dan boiler tersebut. Hal ini menyebabkan air pada bagian boiler atau yang dipanasi memuai sehingga terdorong keluar dan air di luar dengan suhu lebih rendah akan menyusut tersedot naik ke atas knalpot. Gerakan osilasi knalpot pada otok-otok menyebabkan kapal otok-otok dapat bergerak. Kalian sadar nggak sih kalau misalkan dari tadi kata-kata boiler dan knalpot itu sering banget disebutkan? Emang mereka ini pengaruh ya terhadap kinerja kapal otok-otok? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kami melakukan percobaan terhadap pengaruh ukuran diameter pipa knalpot dan volume boiler terhadap kinerja kapal otok-otok. Sebelum itu, alat dan bahan apa saja sih yang kita perlukan untuk membuat kapal otok-otok? Dan bagaimana sih cara buat kapal otok-otok? Pembuatan kapal dimulai dengan membuat jaring-jaring kapal secara manual lalu mengimplementasikannya dalam bentuk kapal berbahan dasar plat seng dengan tebal 1 mm. Badan kapal ditahan menggunakan selotip kertas berwarna kuning dan direkatkan menggunakan lem epoksi hitam Dextone. Selanjutnya membuat knalpot kapal. Knalpot dibuat dengan bahan dasar yang sama seperti badan kapal. Jaring-jaring knalpot disesuaikan dengan diameter yang diinginkan dan dibentuk dengan menggulung plat pada kawat menggunakan alat tang. Setelah itu knalpot dilem menggunakan epoksi dan didiamkan seharian agar mengering sempurna. Terakhir yaitu pembuatan boiler kapal dengan bahan dasar yang sama. Boiler kapal dibagi menjadi dua bagian yaitu tutup dan juga alas. Boiler dibuat dengan sesuai volume atau besar yang diinginkan. Lalu bagian tutup dan alas direkatkan menggunakan dempul atau lem epoksi putih araldite dan dikeringkan seharian. Setelah 3 hal tersebut selesai dibuat, bagian knalpot dihubungkan dengan boiler dan juga kapal dengan cara melubangi bagian belakang boiler dan dasar kapal menggunakan palu dan paku. Pelubangan ditujukan agar knalpot dapat dipasang dan menghubungkan boiler serta badan kapal. Lem epoksi putih dan dempul digunakan dalam perekatan bagian penghubung ini. Nah, berapa ya dimensi dari kapal otok-otok yang telah dibuat ini? Untuk percobaan, kami membuat 3 kapal yang memiliki ukuran badan kapal serupa dengan boiler kapal dan knalpot yang beragam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh boiler dan knalpot kapal terhadap kinerja kapal. Badan kapal memiliki panjang 16 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 2,5 cm. Kami juga membuat tempat pembakar dan sirip berbahan dasar plat seng sebagai aksesoris bantu dari percobaan kapal otok-otok. Setelah mengetahui cara pembuatan kapal otok-otok, langkah-langkah apa saja sih yang kita perlukan untuk menjalankan kapal otok-otok dan memperoleh data yang kita perlukan? Percobaan diawali dengan memenuhi bagian knalpot serta boiler dengan air menggunakan suntikan lewat knalpot kapal. Setelah itu, kapal ditaruh di atas air dan diberi beban 20 gram pada bagian depan. Pada tempat pembakar telah dimasukkan kapas sebagai sumbu lalu dinyalakan. Setelah dinyalakan, tempat pembakar diletakkan di bawah boiler dan kapal otok-otok akan bergerak. Lalu dilakukan percobaan koefisien gesek dengan cara mendorong kapal dengan kecepatan kurang lebih setara dengan kecepatan kapal saat dipanasi. Lalu kami menggunakan aplikasi tracker untuk mengolah data tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kami mengolah video percobaan yang telah dilakukan tadi. Jadi, video percobaan yang akan kami olah pertama kali ialah video percobaan di mana kapal dijalankan dengan kondisi mesin mati, atau di mana kondisi boiler itu belum dibakar atau dipanaskan. Tujuan dari percobaan ini ialah untuk mendapatkan nilai koefisien hambat cairan yang bekerja pada masing-masing kapal otok-otok. Jadi pertama-tama, kapal itu akan di-auto-track dengan menggunakan aplikasi tracker, sehingga akan menghasilkan grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik ini kemudian akan kami analisis dengan menggunakan filter kurva eksponensial. Nah, sebenarnya bentuk dari persamaan kurva eksponensial ini sudah mirip dengan persamaan kedua yang saya jelaskan di awal. Hanya saja ada perbedaan di mana di sini dia terdapat nilai plus C, sementara di rumus yang akan kami gunakan itu tidak terdapat nilai plus C.
Oleh karena itu, nilai plus C harus selalu disamadengankan 0, agar tidak mengganggu hasil perhitungan nanti. Setelah itu, dengan menggunakan Microsoft Excel, didapatkan bahwa nilai V0 kali E ini sama dengan nilai A, yaitu sekian nilainya. Nilai B per M sama dengan nilai B, nilai sekian. Dan nilai massa kapal ini dalam kilogram itu dia didapatkan dari penimbangan kapal masing-masing otot dengan menggunakan timbangan digital Camry. Sehingga dapatkan bahwa massa kapal alfa itu dia sama dengan 7 dikali 10 pangkat minus 2 kg. Nilai koefisien hamba cairan ini didapatkan dengan cara mengalihkan nilai B per M atau nilai B di sini dengan massa kapal. Sehingga dapatkan bahwa koefisien hamba cairan yang bekerja pada kapal alfa itu dia sama dengan 2,03 dikalikan 10 pangkat minus 2 kg per second. Nah, setelah mendapatkan koefisien hamba cairan yang bekerja pada kapal alfa, sekarang kita harus mencari kecepatan kapal alfa itu sendiri, itu seberapa cepat sih kalau misalnya kita jalankan dengan kondisi mesin menyala. Untuk itu, kita akan memanfaatkan lagi fitur auto track dari aplikasi tracker. Nah, hanya saja, kali ini, jenis grafik yang akan kami gunakan ialah grafik jarak terhadap waktu dan akan dianalisis dengan menggunakan filter kurva linear kali ini. Nah, dari sini dapatkan bahwa nilai A ataupun koefisien di depan T itu dia sama dengan 3,66. Nilai ini merupakan kecepatan dari kapal tersebut karena pada grafik jarak terhadap waktu, nilai dari gradien grafik ini, grafik linear ini, merupakan kecepatan kapal tersebut. Nah, kami untuk masing-masing kapal itu melakukan 10 kali percobaan. Sehingga nantinya apabila telah dibuat dalam bentuk tabel, hasilnya itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan data percobaan untuk percobaan dari percobaan pertama sehingga percobaan ke-10. Data tersebut ketika dirata-rata akan menghasilkan bahwa kecepatan dari kapal alfa ketika dijalankan dengan kondisi mesin menyala itu sekitar 5,67 dikalikan 10 pangkat minus 2 meter per second dengan ketidakpastian sebesar 0,014 meter per second. Nah, setelah mendapatkan nilai kecepatan dan juga nilai dari koefisien hamba cairan yang bekerja pada kapal, kita baru bisa mulai menghitung berapa sih sebenarnya gaya yang bekerja pada kapal dan juga daya kapal tersebut. Pertama-tama untuk perhitungan gaya yang bekerja pada kapal. Sebenarnya gaya yang kami hitung ini dia merupakan gaya hambat yang bekerja pada kapal otok-otok. Akan tetapi karena kapal otok-otok bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya yang dihasilkan oleh kapal itu akan sama dengan gaya hambatan cairan yang diterima oleh kapal tersebut. Nah, untuk menghitungnya kami mengalihkan koefisien hambat cairan tadi dengan kecepatan kapal, sehingga didapatkan bahwa gaya yang bekerja pada kapal itu sekitar 1,15 dikalikan 10 pangkat minus 3 Newton. Ini gaya hambat cairan yang bekerja pada kapal, tetapi gaya ini akan sama dengan gaya yang dihasilkan oleh kapal tersebut. Kemudian, setelah dapatkan gaya yang dihasilkan oleh kapal, kita dapat mencari berapa sih sebenarnya daya pada kapal tersebut atau daya yang dihasilkan oleh kapal tersebut. Cara mencarinya ialah dengan mengalihkan nilai dari gaya yang dihasilkan oleh kapal dengan kecepatan kapal itu sendiri, sehingga dihasilkan bahwa gaya yang dihasilkan oleh kapal itu sekitar 6,53 dikalikan 10 pangkat minus 5 watt. Setelah mengulangi proses tersebut untuk setiap model kapal otok-otok, didapatkan data perbandingan kecepatan, gaya, dan juga daya masing-masing kapal otok-otok. Nah, dari sini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kecepatan kapal otok-otok tidak selalu berbanding lurus dengan gaya dan juga daya yang dihasilkan oleh kapal otok-otok tersebut. Hal ini dibuktikan dari percobaan pada kapal alfa dibandingkan dengan kapal yang lainnya. Yang kedua, semakin besar ukuran diameter knalpot kapal otok-otok, maka akan semakin besar pula gaya dan juga daya yang dihasilkan oleh kapal otok-otok tersebut. Hal ini dibuktikan dari percobaan pada kapal beta dan juga alfa. Yang terakhir, semakin besar volume boiler kapal otok-otok, maka akan semakin besar pula daya dan juga gaya yang dihasilkan oleh perahu tersebut. Hal ini dibuktikan dari percobaan pada kapal gamma dibandingkan dengan kapal alfa. Kira-kira apa yang terjadi jika besar boiler ditambah atau bentuk boiler diubah? Silahkan coba sendiri di rumah. Sekian percobaan dari kami dan sampai jumpa. Bocor kau. Ini percobaan gak tahu seberapa. Cukup.